Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan aktivitas dan untuk Anda umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa, tidak terasa sudah hari ke-11 ya. Semoga puasanya lancar tentunya. Dan kami pun tidak lupa untuk mengingatkan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lengah ya. Betul Meskipun sekali. Angka COVID sudah menurun, tapi tetap protokol kesehatannya harus tetap dijaga. Betul sekali, dan tentunya juga semoga Anda sudah melengkapi dosis vaksin. Selain vaksin kedua juga vaksin booster sudah bisa Anda dapatkan tentunya. Apalagi untuk Anda yang mungkin nanti menjelang hari raya tiba akan melaksanakan mudik lebaran ya. Sudah dipastikan Anda mendapatkan dosis vaksin booster. Nah, di hari ini kita akan memberikan banyak informasi untuk Anda karena kita sudah kedatangan narasumber di awal sampai dengan akhir selama 1 jam ke depan. Kita akan berbincang-bincang mengenai pelaksanaan PLK UMKM Jawa Barat. Apakah itu nanti kita akan jelaskan, dan sudah hadir di sini 2 narasumber yang tentunya meskipun puasa nampak terlihat segar pagi hari ini, Om Ayu. Betul sekali pemirsa, langsung saja yang pertama ini ada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Kusmana Hartaji MM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat dan semangat. Alhamdulillah sehat semangat ya. Betul sekali. Nah pemirsa, yang kedua ini ada narasumber dari Kepala Dinas KUMKM, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung, yang terhormat Bapak Dr. Andes Atet Dedi Handiman. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Masa masih lancar ya Pak ya? Lancar. Harus lancar ya. Harus lancar, harus sehat. Betul, amin insyaallah. Dan pemirsa, seperti yang disampaikan, hari ini kita akan membahas tema mengenai pelaksanaan pendataan lengkap koperasi dan UMKM. Tentunya ini selain di Jawa Barat juga digelar di beberapa kota dan juga kabupaten tentunya di setiap provinsi. Nah, di segmen pertama ini mungkin kita akan mengenal lebih lanjut lagi mengenai pendataan lengkap koperasi dan UMKM. Seperti apa sih Pak itu maksud dari pendataan tersebut, dan tujuan dari pendataan tersebut itu apa sih? Jadi terima kasih. Tujuan untuk pendataan lengkap UMKM kan memang selama ini kita punya juga hasil survei BPS 2016, tapi kita juga ingin menyempurnakan terkait dengan data UMKM yang secara nasional itu hampir 62 juta ya. 62 juta. Jawa Barat itu kan sekitar 4,6 juta itu di luar sektor pertanian. Nah, tujuan kita sebetulnya ingin memperbaiki by name by address karena memang tersebar gitu. Tersebar, dan kita kan punya prinsip no data tidak ada data, tidak ada kebijakan. Itu kan no data, no decision, bad data, bad decision, good data, good decision. Itu Pak Gubernur sering menyampaikan gitu ya. Jadi kita ingin betul-betul data UMKM ini lengkap dan berkualitas, agar juga pada saat penguatan, terus juga memutuskan kebijakan itu tepat sasaran. Salah satunya itu, selain juga amanah sebetulnya, amanah dari undang-undang Cipta Kerja terkait dengan termasuk juga perlindungan gitu kan, pemberdayaan terhadap koperasi dan UKM, termasuk juga terkait dengan satu data Indonesia. Nah, ini yang memang diimplementasikan pada saat sekarang secara bertahap. Ini sebetulnya tujuannya bagaimana data kita betul-betul bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan. Karena setiap tahunnya terus bertambah ya Pak? Ya, ada yang tumbuh terus gitu kan, ada juga ya namanya perilaku UMKM ya. Apalagi terkena dampak pandemi mungkin ya. Ada yang tumbuh, ada juga yang memang jadi hilang gitu. Inilah kendala-kendala yang salah satunya dihadapi pada saat mungkin nanti pada saat kita sudah mulai, dan insya Allah sesuai dengan jadwal sebelumnya 1 April sudah mulai. Sebenarnya itu berapa tahun sekali Pak? Atau ada periode khusus untuk pendataan tersebut? Jadi ini dimulai, kita launching tahun ini 2022 sampai dengan 2024. Jadi data kita nanti bertahap ya. Sekarang kalau secara nasional hanya 14.500.000 dan Jawa Barat kebagian 2.480.000 pelaku koperasi dan UMKM yang harus kita data dengan sekitar 4.000 enumerator lah kalau tidak salah. Nah, ini yang kita akan coba lakukan, mudah-mudahan sukses ya. Amin. Karena juga ini juga harus diterima oleh masyarakat ya, terkait dengan hal tersebut, agar juga
nanti diperoleh data tunggal UMKM di Jawa Barat. Dari mulai bulan April ini. Ya, dari mulai bulan April ini sampai dengan nanti bulan September, dan kita akan melakukan verifikasi validasi. Nanti insya Allah bulan Desember akan dipublis. Bulan Desember tahun ini akan dipublis ya. Termasuk juga mungkin di Kota Bandung sendiri ya Pak ya. Untuk datanya sendiri bagaimana nih setiap tahunnya perkembangannya UMKM di Kota Bandung? Perkembangan UMKM di Kota Bandung selalu meningkat. Di masa pandemi juga karena Justru banyak meningkat ya di masa pandemi. Ya, masa pandemi meningkat karena adanya PHK seperti itu. Masyarakat Jadi banyak usaha baru ya, Pak, yang dibuat. Kemudian dengan ada pembatasan mungkin ibu-ibu banyak di rumah, mereka mulai usaha-usahanya gitu, seperti itu. Iya. Mungkin terasa juga oleh pemirsa Makanan, bahwa iya. di awal pandemi banyak orang yang tiba-tiba usaha makanan, usaha ini dan itu gitu kan ya. Seperti Menjamur ya itu. Pak ya. Iya, Oke, datanya meningkatnya sendiri cukup. di Kota Bandung Yang terakhir sejauh mungkin ini? Pak. Data di Kota Bandung, menurut tadi data statistik 2016 itu ada 140.000. 140. Nah, tapi kami punya database juga sekitar 6.405 sampai saat ini. Itu meningkat dari 5.000 tahun kemarin, sekarang 6.405. Meningkat Itu. berarti setiap tahun Ya. meningkat ya. Iya, ternyata pandemi justru tidak membuat surut beberapa Betul. pihak untuk bisa membuat usaha, bahkan mungkin beberapa kota, salah satunya Kota Bandung justru meningkat. Nah, ini untuk pendataan sendiri Pak melibatkan siapa saja Pak? Jadi banyak ya yang dilibatkan, termasuk juga pemerintah daerah sudah ada. Terus masyarakat dari asosiasi juga kita libatkan. Ya, untuk bagaimana mensukseskan ini, gitu kan. Jadi banyak yang terlibat lah. Ya, kalau kita mah sebetulnya juga beberapa media juga kita akan libatkan terkait dengan sosialisasi seperti sekarang ini nih. Ini kita kan juga melibatkan media gitu, agar jadi kan pentahelik nih. Betul, Pentahelik kita libatkan, terus komunitas juga kita libatkan, terus asosiasi ya, termasuk government sendiri ya, terus juga di media. Jadi sebetulnya kita tidak bisa sendiri untuk melakukan hal seperti ini, berat. Ya, penataan ini karena Jawa Barat begitu luas. Betul. Gitu kan. Tapi sebetulnya ada catatan juga kan. Apa tuh? Jadi nanti yang didata tuh yang terlebih dahulu yang mana dulu gitu. Ya. Ya, jadi ya kita kan ada beberapa punya database. Kita punya yang kemarin terakhir BPOM ya. Hampir 2.500.000-an gitu ya. Kita juga bisa jadikan data. Hanya sekarang yang kita tetapkan sebetulnya prioritasnya kepada usaha mikro kecil yang memang sudah punya usaha menetap. Usaha menetap. Iya, dan sudah punya NIB. Ya, itu juga yang kita awali. Nah, di situ kan agak lebih dipermudah nanti untuk bagaimana kita nanti, kecuali kalau sudah nggak ada lagi ya kita cari solusinya. Nah, ini yang kita coba secara bertahap, karena kita juga numerator sudah kita latih, terus juga koordinator juga kita sudah sosialisasi melalui VOT gitu kan. Nah, mudah-mudahan pada pelaksanaannya mulai April ini ya kita lancarkan. Iya, tadi beberapa usaha yang sudah jalan menetap gitu dan stabil, artinya mungkin mereka-mereka yang sudah terdaftar gitu ya Pak ya. Nah, di luaran juga masih banyak mungkin usaha-usaha yang belum terdaftar yang mungkin bisa menjadi data baru juga Pak. Ya, betul. Pokoknya semua yang intinya sudah menetap gitu. Iya. Tapi selain juga kita tadi ya, saya agak kelupaan terkait dengan pendataan juga kita disupport penuh oleh BPS yang memang ahli dalam pendataan, dan Kementerian Koperasi sebagai wali data ya, terus juga kita sebagai objek ya, punya subjek data ya. Ini juga menjadi kolaborasi yang cukup keren. Baik ya, jadi memang melibatkan semua pihak, tidak bisa sendiri ya, sendiri. Tentunya juga ada peran serta tadi ada komunitas juga, media tentunya mungkin yang bisa menyampaikan informasi ini secara luas, khususnya di Jawa Barat sendiri ya Pak ya, karena kalau di Kota Bandung mungkin jangkauannya lebih mudah, tapi mungkin ada kendala juga mungkin untuk beberapa kabupaten kota di Jawa Barat lain. Ya, jadi sementara laporan kan ada beberapa yang sudah mulai ya. Karena memang aturannya 1 April sudah jalan. Tapi karena memang aplikasinya masih ada kendala sedikit ya di SIDT-nya, kita sedang perbaiki. Jadi enumerator nanti punya password tersendiri karena pada saat mengisi data kan sudah pakai aplikasi.
Nah ini sudah pernah mulai, mungkin ada beberapa pelaku UKM yang dikunjungi ya. Ya, Nanti mungkin betul. bisa bercerita Pak Ed, ya, dikunjungi mungkin agar ada sedikit menolak. Mungkin kita juga siapkan beberapa ID card gitu, bahwa memang ini betul-betul pendataan ini adalah secara nasional. Alasannya biasanya apa Pak menolak Pak? Ya nggak mau lah, ada hal-hal yang lain mungkin ada yang Mungkin kalau udah ditutupi. terdata ada bayar pajak dan Ada salah Ingin satu. pada saat nanti, ya waktu kemarin BPUM susah, awalnya susah. Tapi kalau sudah diiming-imingi nanti dapat sekian, pengalaman nih. Pengalaman. Pengalaman untuk mendata itu berat gitu sampai numpuk banget gitu. Kalau ada sesuatu yang langsung, padahal sebetulnya ini juga nanti manfaatnya akan dirasakan juga. Kita kan pada saat penguatan, pemberdayaan, gitu kan, perlindungan gitu pada saat UMKM memberikan fasilitas. Bagaimana cara mendapatkan AIB, bagaimana PIRT, bagaimana dia promosi, itu kan juga harus betul-betul by name, by address, by good data gitu. Ini yang membuat janganlah susah-susah memberikan informasi terkait dengan. Nah berarti Pak kalau misalnya ada yang menolak itu dari pihak Bapak sendiri bagaimana? Apakah ada sanksi yang ditetapkan? Atau Ya konsekuensinya mungkin pada saat ada penguatan dari kita, fasilitasi ya dikesampingkan dulu gitu kan. Berarti di sini artinya perlu ada edukasi dan juga sosialisasi ya Pak, Ya, agar betul. mereka juga paham dari bagaimana datanya bisa terdaftar ya Pak. Ya betul. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Kadiskup Provinsi bahwa memang pada saat kita mencoba di lapangan karena sesuai petunjuk dari provinsi, tentunya dari pusat, kami sekarang itu ada enumeratornya sekitar 400 Pak, 400 orang surveyor, 400 orang sudah kita rekrut, sudah kita berikan TOT, tinggal nanti TOT verifikator yang belum. Nah kita salah satu kota yang memang belum mulai, karena tadi ada beberapa kendala di SIDT aplikasi. Nah sudah dicoba ke lapangan, ya memang ada sedikit penolakan lah, tapi tidak banyak Pak, gitu seperti itu. Karena kita mempunyai database untuk pendataan ini tadi dari BPUM yang jumlahnya Kota Bandung pada saat itu Pak Kadis 198.862. Kemudian dari yang menerima bantuan sosial UMKM sebanyak 411 itu. Dan juga kita mungkin kami akan mendahulukan, kami juga kan punya database yang tadi 6.000 sekian Pak. Itu sudah bisa sebetulnya, itu bisa sudah tidak akan lagi penolakan karena sudah jadi database kami. Seperti itu yang 6.000 sekian, itu mungkin bisa didahulukan Pak Kadis, sehingga masuk ke database nasional satu data. Nah kemudian nanti yang dari UMKM. Kemudian kami juga melakukan pendataan intern Kang, karena ada beberapa OPD yang juga melakukan fungsinya melakukan pembinaan UKM, ya UMKM. Seperti Dinas Perindustrian Perdagangan, Pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga. Nah, itu kan bisa didahulukan sebetulnya. Selain tadi yang difokuskan yang di data itu yang BPUM. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang tadi disampaikan Bapak, yang menyaksikan tayangan ini yang mungkin juga sempat menolak bisa tergugah untuk bisa bergabung dan mendaftarkan ya, dan akhirnya juga mungkin manfaat yang diharapkan bisa mereka rasakan ya Pak ya? Ya betul, jadi betul tadi mungkin sebagai tambahan juga untuk program kegiatan di kami Pak Kadis, kita akan melakukan sosialisasi, edukasi, baik secara langsung, kami ada program Bandung Menjawab, dengan Humas itu kan, nanti kita bisa sampaikan ke masyarakat manfaat dari pendataan ini, dan tadi yang pendataan intern yang 6.000 itu mudah-mudahan bisa jadi pemicu juga kan nanti, nggak apa-apa di data gitu kan, kalau di data kami juga jadi binaan, difasilitasi segala macam kan seperti itu. Nah itu dia, binaan, difasilitasi dan diberikan mungkin banyak knowledge atau pengetahuan bagaimana mempromosikan produknya Pak ya? Betul, seperti itu. Pemirsa, kita akan jeda pariwara sejenak. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan perbincangan kita mengenai pendataan lengkap koperasi dan UMKM. Tetap bersama kami di Halo Halo Bandung, Karaos Bandungnya.
baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Halo Bandung. Karaos Bandung. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan narasumber kita tentang pendataan lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jawa Barat. Ya, seru sekali tadi perbincangannya. Betul sekali. Nah, tadi juga sempat mungkin di akhir perbincangan segmen awal tadi ada penyampaian bahwa masih banyak, ada beberapa ya yang menolak untuk bergabung atau mendaftarkan usahanya. Nah, mungkin bisa jadi mereka juga tidak tahu cara mendaftarkannya seperti apa, Pak. Mungkin boleh disampaikan bagaimana regulasinya? Oh ya. Jadi gini, kalau untuk menjadi binaan di kami itu sebetulnya bisa offline, bisa online. Offline gitu dan online. Melalui sirkuit, itu bisa daftar di sirkuit, bisa dibuka nanti di HP juga bisa, mobile, kemudian bisa langsung datang ke kami. Nah, itu akan kami fasilitasi dari mulai tadi nomor induk berusaha dulu sekarang kan. OSS itu aturan secara nasional kan setiap pelaku usaha harus punya NIB. Ya, NIB. Nah, kalau untuk resiko rendah untuk usaha mikro kecil itu kan NIB jadi izin tunggal, bisa berlaku untuk halal dan haki. Seperti itu. Tapi tetap harus menempuh prosedur sertifikasi halal dan haki. Nah, tadi kami akan menyampaikan pada saat datanya ada di kami, gitu kan. Tadi banyak kami melakukan fasilitasi, termasuk tadi misalnya untuk sertifikasi halal. Pada saat jadi binaan ada rekomendasi dari kami sudah mempunyai MOU dengan MUI, itu harganya bisa murah. Bahkan di beberapa program itu ada fasilitasi biaya juga bisa jadi gratis, tapi tentunya dengan seleksi kan, seperti itu setiap tahun sekitar 200 usaha mikro lah yang kami fasilitasi, walaupun pembiayaannya ada di dinas lain, di dinas Indag, tapi daftarnya bisa ke kami. Nah, itu salah satu keuntungannya. Haki juga bisa kalau ada rekomendasi dari kami, harganya bisa spesial. Bahkan dibantu juga difasilitasi. Kemudian kami juga akan memfasilitasi pemasaran, terutama kami punya salapak di Dago, Pak Kadis. Nah, itu di Dago nomor 10, itu lapaknya UMKM orang Bandung, kan. Kami juga bisa nanti produknya kami kurasi di Dago situ, di salapak itu. Kemudian pemasaran itu, sudah pasti. Kemudian pelatihan, terutama kan sekarang terkoneksi dengan ekosistem digital kan harus melek digital, kalau enggak kan jadi ketinggalan ya. Nah, kami melakukan fasilitasi pelatihan, Kang. Ya, tahun kemarin saja lebih dari 400 kami fasilitasi untuk digital marketing, bekerja sama dengan marketplace dan aplikasi pengiriman barang, Gojek gitu kan, seperti itu. Kemudian ya fasilitasi permodalan, walaupun permodalan kami tidak memberikan langsung tunai karena belum ada kewenangan, Pak Kadis, kami melakukan itu kecuali untuk kedaruratannya di PP yang baru itu baru bisa. Yang ada dari Pak Kadis nih bantuan kemarin 411 pengusaha UMKM Kota Bandung dibantu. Nah, tapi kami berusaha mengkoneksikan dengan ekosistem keuangan dengan perbankan atau dengan non perbankan gitu kan. Nah, diawali harus legalitasnya dulu kan. Legalitasnya dulu. Kalau sudah legalitasnya ini kemudahan-kemudahan itu baru bisa ditempuh. Dan itu salah satu kalau misalnya mengikuti tadi pendataan tadi ya. Nah, siapa tahu setelah perbincangan ini banyak pelaku UMKM di luar sana yang langsung mendaftar ya, Pak ya. Oh iya, mudah-mudahan. Sehingga targetnya, sebenarnya target sendiri bagaimana nih, Pak? Iya, jadi se-Jawa Barat itu targetnya 2.480.000. 2.480.000 di 24 kabupaten kota. Nah, sebetulnya 27 kan? 27. Dan untuk sementara kita lakukan dulu karena memang bertahap ya. Seperti kita kan juga banyak, hampir 4 juta. Apalagi kemarin data BPOM 5 juta lebih. 5 juta. Jadi kita akan bertahap tahun ini dialokasikan alokasi anggarannya. Karena kita melibatkan juga BPS, melibatkan juga enumerator gitu kan. 4.000 sekian itu kan cukup banyak gitu kan. Itu juga harus ada anggaran yang disediakan. Ya, kita juga alhamdulillah dapat dari pusat. Kaget juga sebetulnya ada alokasi anggaran yang untuk mendata sebanyak 2.480.000. Itu target kita gitu kan, di 24 kabupaten kota. Jadi sekarang beberapa kabupaten sudah mulai, sebagai contoh di Bekasi lah.
Karena SIDT itu kan terkait dengan password, dengan itunya, jadi harus login dulu baru bisa dia melakukan. Ya uji coba kita sudah lakukan, mudah-mudahan dalam waktu sebulan ini, karena pada saat sudah sebulan enumerator kan harus juga kita berikan honornya gitu ya, berdasarkan apa yang dilakukan mereka. Minimal 1 bulan itu dapat 100 lah ya, 100 pelaku UMKM. Makanya tadi ada data-data yang sudah ada, sebetulnya bisa dimanfaatkan terlebih dahulu gitu. Itu terus juga saya juga berharap kalau memang tadi fasilitas yang akan diberikan di berbagai kabupaten kota kan berbeda-beda. Alhamdulillah sekarang sudah banyak di Kerawang, di Purwakarta, support, apalagi sudah kerjasama nih masuk dengan pasar modern gitu kan. Dan prioritasnya ada punya data dulu dong. Data gitu, dulu kan. ya, daftar dulu ya. Terus juga jenisnya apa gitu kan, apakah cocok. Nah ini kan juga harus dipikirkan, makanya silahkan terbuka, jangan hanya waktu BPUM dapat duit langsung, gampang sekali dia malah datang gitu. Nah sekarang mah mekanismenya si enumerator datang ke UKM, mendata seperti data penduduk lah ya, datang ke masing-masing, silahkan terima, ngisi gitu, dibantu si enumerator untuk mempercepat gitu. Ya paling tidak 1 hari enumerator bisa sampai 5 mungkin. Jadi jemput bola ya Pak? Iya, jadi si enumeratornya yang datang gitu ya, mudah-mudahan bisa dilayani dengan nanti ID card, jangan sampai juga ya syaratnya harus memperlihatkan ID card, jangan sampai juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendata. Gitu kan. Ini yang mungkin penolakan itu dasarnya dari sana awalnya. Tapi kan kalau ini sudah jelas ya, tapi jangan berharap juga dapat BPUM lagi gitu kan. Dan optimis ya Pak ya, mencapai target? Ya, kita harus ya. Harus. Makanya kita TOT-nya cukup lakukan terus ke enumerator, bagaimana cara mengisinya. Nanti juga ada verifikasi kan. Oke, ini ya insya Allah lah Jawa Barat ya dengan data BPUM 5 juta aja mudah gitu. 5 juta aja dapat ya Pak ya. Dapat gitu. Ini belum lagi dari kabupaten kota yang lain. Dia dibantu dengan BPS kan, ahlinya data gitu kan. Itu dia, betul sekali. Sampai saat ini Pak, kota dan kabupaten mana yang paling banyak UMKM-nya di Jawa Barat? Sebetulnya kalau di data, Kota Bandung paling banyak sebetulnya. Kota Bandung, ya. Terus disusul dengan Kabupaten Bandung kalau data yang saya miliki. Makanya dibagi-bagi nih ya. Di 20 kabupaten kota itu memang yang paling besar Kota Bandung, betul 200.000 ini targetnya. Kabupaten Bandung 158, disusul juga dengan Kabupaten Bogor cukup banyak, Kabupaten Sukabumi gitu kan. Tapi yang terus terang yang paling banyak itu memang Kota Bandung, targetnya 200.000 untuk tahun ini dengan enumeratornya 400 dan koordinator. Ini sekitar 27 ini koordinator yang ada di dinas ya untuk menarik data yang sudah di ini. Kalau Kota Bandung sendiri Pak, kira-kira bidang apa nih yang paling tinggi? Kan tadi paling tinggi di kuliner. Disusul fashion, kemudian kria. Nah, ini hampir semua kabupaten sebetulnya polanya seperti itu. Kuliner ya Pak? Iya, kuliner minuman cukup banyak sekali. Apalagi bulan puasa sekarang ya Pak? Gitu. Kemarin yang bertahan sebetulnya di sini. Ya pandemi itu. Yang masa pandemi yang bertahan itu gitu. Kuliner ya? Kuliner. Betul. Karena kemarin agak turun ya. Iya. Nah, sekarang kan ke pangan, ke pokok. Kebutuhan perut mah tidak bisa. Tidak bisa ditunda. Setiasa diingke-ingke ya Pak? Apalagi pas pandemi banyak yang order makanan online ya karena susah kemana-mana, akhirnya banyak pengusaha. Kuliner paling stabil berarti ya Pak ya? Ya. Nah itu kuliner. dia pemirsa aja banyak yang shifting bergeser ke kuliner. Nah sekarang sudah landai, mungkin yang tadinya punya usaha non kuliner bisa balik lagi setelah kondisi sudah mulai kondusif ya. Nah untuk pemirsa di rumah juga mungkin untuk Anda yang punya usaha kuliner atau bidang lainnya segera daftarkan untuk bisa mendapatkan berbagai manfaat untuk mengembangkan usaha Anda, karena seperti tadi dibilang oleh Bapak bahwa ya mau gimana dibantu kalau misalnya datanya nggak masuk ya nggak daftar gitu kan. Semoga target Jawa Barat untuk bisa mencapai apa yang sudah disepakati semoga bisa achieve ya Pak ya di tahun ini ya Pak ya. Amin. Nah di segmen selanjutnya kita akan kembali juga masih ngobrol-ngobrol beserta dua narasumber kita mengenai pendataan lengkap koperasi dan UMKM. Nanti kita tanya juga kendalanya selama ini apa selain tadi ya Pak ya. Selain tadi ada penolakan dan lain sebagainya. Kemudian juga kayak semacam harapan untuk bisa terus berkembang seperti apa nanti kita sampaikan di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Halo Halo Bandung. Karaos Bandung.
Ya baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Halo Bandung. Karaos Bandung. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan dengan narasumber kita tentang pendataan lengkap koperasi usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Iya, betul sekali. Tadi sudah disampaikan mengenai manfaat untuk bisa mendaftarkan produk Anda untuk bisa menjadi UMKM binaan, entah itu dari kota atau provinsi yang tentunya bisa mengembangkan usaha Anda. Nah, ini terkait dengan pendataannya sendiri, Pak. Kendala lain selain dari tadi mungkin ya sedikit lah penolakan. Hal lain mungkin yang saat ini dirasakan kendalanya bagaimana, Pak? Mungkin secara teknis di kabupaten ya. Di kabupaten kota. Di kota ya. Jadi tadi Pak, dari kendalanya dari pusat dan dari kami, yaitu dari pusat sistem informasinya tadi Pak, itu sedikit belum smooth berjalan, belum lancar, sehingga kami belum berani untuk melakukan pendataan, tapi sudah dicoba tadi ya, karena mengetahui ada penolakan itu dari kami mencoba kan seperti itu. Jadi mungkin masalahnya kembali ke kami belum optimal edukasi dan sosialisasi. Nah, justru dalam kesempatan ini mudah-mudahan para pelaku menyaksikan acara ini, manfaat apabila dilakukan pendataan, kemudian nanti legalitas dilengkapi, ya tadi banyak fasilitasi yang kami lakukan yang bisa bermanfaat untuk mereka. Contoh untuk pemasaran tadi baru Salapak ya yang di Dago, yang lapaknya UMKM Kota Bandung itu bisa didisplay pelaku-pelaku itu di situ, Kang. Kemudian ada Dinas Indak juga pasar kreatif. Itu tiap tahun kami lakukan fasilitasi pemasaran gratis di 11 mall. Oh, di mall melibatkan mall juga ya? Nah, itu syaratnya harus berizin juga, harus ada di database kita juga. Kemudian kami juga ada Kota Kembang Festival. Itu di mall gratis, silakan ikut mencoba pelaku UMKM ini bersaing dengan pasar yang lebih besar gitu kan. Jadi banyak manfaatnya. Jadi permasalahannya kalau kami kembali ke kami, mungkin kami belum optimal melakukan edukasi sosialisasi terhadap manfaat dari pendataan ini. Pendataan tersebut ya. Mudah-mudahan pentahelik tadi sinergi termasuk media kan membantu. Mungkin bisa diulang-ulang nih. Sekarang kan kita live ya. Mungkin nanti pada saat yang lain ya diulang lagi berita itu seperti ini. Disampaikan bahwa ayo daftar yang belum daftar untuk bisa mencapai target. Ayo terima gitu. Kalau ada yang surveyor yang mau mendata silahkan layani dengan baik, dengan santun. Itu kan budaya kita. Betul. Pak, berarti gini Pak, ada surveyor yang datang dengan data dan etiket yang lengkap ya Pak? Ya. Nah itu mungkin secara umum disampaikan kepada pemirsa, mereka dapat data dari mana ketika datang gitu? Ya, sebelumnya? tadi kita kan punya data awal ya. Data awal baik binaan kita kan punya One Pesantren One Product, kita juga punya data. Terus UKM juara juga kita punya data. Terus dari BPUM juga kita punya data. Terus juga dari NIB kita kan juga punya ada data. Kita punya NIB itu, para pengusaha itu kan punya data. Tinggal nanti dipilih yang menetapnya gitu. Untuk sementara kita yang menetap dulu gitu kan. Untuk PKL kita tidak lakukan pendataan. Kita yang menetap, punya tempat usaha, nah kita itu lakukan pendataan. Termasuk juga yang misalnya kan sekarang lagi musim jualan online nih di sosial media, itu juga termasuk? Ya termasuk, sepanjang dia bisnis, ya tetap aja kan dia punya rumah. Kan itu cuma cara menjualnya aja. Walaupun nggak punya wujud toko yang orang bisa masuk gitu, artinya pengunjung datang gitu nggak apa-apa. Tapi rumah produksinya kan juga punya berarti menetap di situ. Nah itu dia pemirsa. Barangnya harus termasuk disimpan. akan. Nah, termasuk saya. Jadi saya pikir bahwa tidak punya toko, apakah harus daftar juga karena belanja di online ternyata harus daftar juga. Iya, kan juga harus ada izin ya, produknya juga harus ada NIB-nya. Karena kan bisnis. Betul. Ada bisnis juga kan itu. Ini sebelumnya ada dihubungi terlebih dahulu atau mereka akan langsung datang sesuai jadwal? Ya, kita juga kan kita koordinasi dengan camat ya, dengan kelurahan, melibatkan juga banyak pengusaha. Agar juga nanti di desa, di kelurahan juga kan punya data. Iya. Satu data tunggal itu menjadi catatan ya. Kan sudah diinikan dengan Inpres tahun 2019. Jadi penciptaan data tunggal Indonesia. Nah, ini tahapannya salah satunya ini. Jadi nanti itu punya data tunggal dan untuk kebijakan ini. Dan juga sebetulnya kan sekarang pada keberpihakan kepada pelaku UKM itu, apalagi dengan sekarang 40% belanja pemerintah harus dibelanjakan kepada UMKM. Nanti bukan hanya mikro saja kan, ada kecil, ada menengah yang punya industri untuk dia
pengadaan contoh alat kesehatan. Ada juga kan mungkin UKM yang di alat kesehatan. Iya. Nah, nanti belanja pemerintah itu minimal 40% harus beli Harus itu beli di gitu. situ. Dan sekarang oke. ada kebijakan pemerintah dengan bangga buatan Indonesia. Ya, jadi Support kepada UMKM Indonesia juga. iya, kalau tidak ada datanya gimana? Iya. Sekarang yang bikin untuk mengisi pabrik-pabrik di Karawang. Kan juga dari pelaku UKM. Terus juga nanti belanja pemerintah dari BUMN, dari mana butuh alat kesehatannya, butuh alat industrinya. Ini kan juga harus tidak boleh dari import ya. Unsur importnya harus dikurangi. Ya, minimal 40% harus ada Produk UMKM. kandungannya dalam negeri. Ini menjadi catatan. Kemarin kami juga rapat dengan Pak Gubernur, dengan Pak Kejati untuk menekankan pokoknya nama kudu minimal 40% produk dalam negeri dan unsur dalam negerinya harus. Tuh, pemerintah udah siap beli ya. Iya. Pemerintah melalui ya. Tinggal UMKM-nya ya untuk Iya, mempersiapkan dengan diri kesiapan. untuk Kita kan nggak punya, Legalitas. mau datanya mana gitu. Datanya mana yang memang ada tukang kan pertanian juga butuh. Iya. Cangkul contohnya. Mana sih yang industri cangkul gitu kan. Ya, ini Sampai yang harus. sebegitu dilibatkan ya, karena kalau di data apa kesulitan dari para pengusaha tersebut juga diberikan solusinya Pak ya? Betul, kan kita juga ada lembaga keuangan, sekarang KUR sedang ini, terus pemerintah kan menargetkan 30% kredit disalurkan kepada UMKM dari total kredit yang disalurkan. Sekarang kan Jawa Barat baru 21, sekian. Jadi kredit yang diterima oleh UMKM itu baru 21%. Padahal target Pak Jokowi itu 30% si UMKM dapat menerima kredit dari perbankan. Dari perbankan. Sekarang masih baru 21, sekian persen gitu. Alhamdulillah segitu juga lah. Sudah gede dan sudah di atas rata-rata nasional. Iya, jadi banyak sekali ternyata ya manfaatnya. Jadi Iya. untuk Anda pemirsa yang mempunyai usaha, lagi-lagi kita tekankan untuk segera mendaftar ya. Jadi jangan hanya ingin keuntungannya, ingin bantuannya biasanya. Gimana kok susah ya Iya. berkembang di usaha saya gitu kan. Iya. Ternyata itu dia Iya, pemerintah mengeluh sudah tapi memberikan ternyata fasilitas. belum terdaftar ya. Terus ketika ada usaha lain yang dibantu, dapat bantuan, kok saya enggak, tapi ternyata belum terdaftar masalahnya Iya. ya. Tadi apa yang disampaikan Bapak bahwa melibatkan camat setempat gitu ya Pak. Berarti para pelaku usaha yang ada di kawasan tersebut datanya sudah ada di pihak camat, Iya. nanti surveyor datang untuk mendata Iya, tersebut ya. betul. Kalau di Kota Bandung justru enumeratornya Petugas. sebagian petugas dari kecamatan dan kelurahan. Oh, langsung. Satu, jadi satu orang dari kecamatan, ada 30 kecamatan. Dari 400 enumerator tadi, 30 orang dari kecamatan, satu kecamatan 151 enumerator dari kelurahan. Karena kan untuk lebih welcome, mereka lebih tahu Iya, wilayah. jadi- Iya, iya. Secara Kalau benar. dilakukan Keluarga oleh sekitar kami dia. tidak melibatkan kewilayahan, penolakannya kan lebih tinggi, Kang. Itu jadi iya. kami meminta personal dari kecamatan kelurahan ya untuk lebih melancarkan pendataan ini, lebih pengenalan lingkungan lah di lingkungan sekitar. Jadi tahu- Sisanya kami dari pendamping. Jadi kami Pak Kadis punya pendamping 15 orang, sekarang 22 orang. Itu kan kalau kota kabupaten mah tugasnya yang tidak usaha jadi usaha untuk mengurangi pengangguran. Yang sudah usaha naik kelas. Nah, ini kami kalau satu-satu didatengin oleh petugas dinas kan sulit. Kami merekrut pendamping 22 orang. Satu orang pendamping itu 30 pelaku UKM, baik yang wirausaha baru maupun yang sudah berjalan seperti itu. Tapi mungkin ada pelatihan juga ya Pak? Ya, Untuk pelatihan banyak tadi. petugas-petugas. Banyak. Untuk Ya. petugas-petugas yang dari kelurahan, dari Ada, jadi kecamatan. sebelum dilakukan ke lapangan operasional pendataan langsung ini, pendataan lengkap ini, dilakukan TOT dulu. TOT dulu terhadap yang 400 tadi. Kami di bulan Maret sudah melakukan TOT tanggal 4 kalau nggak salah, 4 hari. Kemudian TOT verifikator. Dan setelah itu baru dilakukan. Dilakukan training of trainer dulu. Nah, sudah sampai sebegitunya untuk bisa menarik para pengusaha atau pelaku UMKM untuk bisa mendaftarkan merek dagang atau produknya gitu dan diberikan binaan oleh pemerintah untuk bisa didata secara valid ya terkait dengan pendataan lengkap koperasi dan UMKM. Pak, kalau datanya sudah terkumpul semua sesuai target, apa yang akan dilakukan Pak? Manfaat apa yang Jadi sebetulnya nanti kan tahap pertama tadi ya kalau di jadwal gitu ya, pelaksanaan pendataan lengkap itu April sampai dengan Agustus. Monitoring dan evaluasi Mei sampai September. Jadi Monef gitu ya, hasilnya gimana dan dievaluasi, terus diolah datanya Oktober November dan publikasi
hasil pendataan November dan Desember. Nanti kita punya database data tunggal koperasi dan UKM itu di bulan November dan Desember. Dan dipublikasikan. Nanti kelihatan dipublikasikan. Jadi kalau butuh data nanti tidak lagi susah by name by address by komunitas, tapi mungkin dan IKA akan jadi rahasia ya. Tidak harus dipublish gitu kan. Betul. Tapi kan ada nanti katalog segala macam kan butuh data ini. Sekarang juga kita kadang-kadang beberapa pengusaha juga butuh. Saya butuh sekian pelaku, kan tinggal buka saja data tunggal gitu kan. Betul. Oh, saya butuh yang memproduksi fashion, butuh yang memproduksi tahu tempe gitu kan. Atau kerjasama dari pemerintah seperti tadi ya, nanti kan juga ada pengadaan beberapa barang-barang. pihak yang membutuhkan itu gitu. Butuh produksi ini kan tinggal buka database saja, dihubungi. Datanya semua lengkap di sana ya, dan itu akan didapat mudah-mudahan di akhir Desember ini ya. Di Desember yang pendataan sekarang ya itu harus ya konsekuensi nih dari pusat juga begitu dan mudah-mudahan itu tercapai. Makanya harus ada dukungan kesiapan juga masing-masing karena memang datanya juga cukupnya pas seberapa lembar sih. Agak rada panjang gitu kan. Tapi untungnya saat ini kita sudah menggunakan sistem informasi data tunggal kan. Pakai aplikasi lah ya. Mudah-mudahan itu lancar gitu dan insya Allah lah sekarang sudah masanya gitu. Tidak lagi kalau bahwa lama susah ditulis Satu berapa form gitu ya. Aduh, 5 UKM 1 hari itu kan pasti berat. Tapi kan ini mah si surveyornya mendekati, menjemput dengan daerah yang sudah tahu, bisa sampai ngopi, sok atau sian atau dipakai gini kan sudah enak. Iya betul. Sudah dimudahkan Simpel juga ya. membimbing, mendampingi, mengisi format yang harus diisi itu ya. Udah diserahkan saja, pek senang sian. Tinggalin. Tadi juga pendaftaran ada sistem online-nya juga ya, Iya, dipermudah. pendaftaran yang ya kami yang reguler. Yang reguler itu mah. Kalau ini mah kan pendataan nasional gitu. Nah, itu dia baik itu ya pemerintah Provinsi Kalau Jawa Jawa Barat Barat. mah enak dekat-dekat kan. Coba kalau kayak di Maluku, kayak di Papua, kumaha itu teh mau lewat pulau. Nah, kalau ngomongin soal provinsi yang ada di Indonesia, provinsi mana yang memang UMKM-nya paling maju? Jawa Barat ya? Setelah kita sebetulnya yang paling banyak ya Jawa Tengah. Tapi untuk yang ekonomi kreatif, yang kreatif itu Bali, Jogja, kita. Oh, ada 3. Jawa Barat ya. Jadi 3 yang memang kreatifnya, inovatif dan kreatif dan itu tidak bisa diganggu gugat. Bangga ada ya. 3 itu Bali, Jogja dan Jawa Barat. Kemarin Bali terpuruk karena memang dia mengandalkan pariwisata. Makanya sekarang ada kegiatan-kegiatan banyaknya di Bali untuk menangani. Kita juga sudah kerjasama dengan Provinsi Bali, Pak Gubernur sudah menangani kerjasama dengan Pak Gubernur, saya juga dengan dinas ini untuk membantu bagaimana mempromosikan juga produk-produk Bali dan alhamdulillah kita juga sudah kerjasama dan salah satunya di Borongdong ya, kita punya aplikasi Borongdong, beli produk Jabar dapat produk Bali. Di ini ya, di bundling gitu ya. Jadi kita juga dengan beberapa kemarin insya Allah dengan Jogja, terus kemarin juga dengan NTB ya, pada saat kemarin di Mandalika juga ya. Kita juga melatih bagaimana kita kan punya potensi di kopi ya, di barista. Kita ngelatih barista mereka. Ada kendala di sana itu baristanya tidak pede gitu. Karena tradisional, punya potensi. Makanya kita datangkan di sana, kita latih. Ada juga sertifikatnya, termasuk juga bambu. Bambunya banyak banget kan. Nah, kita juga datangkan pengusaha bambu dari kita dilatih di sana dan produksinya alhamdulillah. Nah, sampai sedemikian support dari pemerintah Jawa Barat ya. Jawa Barat juara tuh ya. Nah, di segmen selanjutnya kita akan masih ngobrol-ngobrol melanjutkan perbincangan kita ya, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung.
Rabu pakai Rabu. Ini kos kaki halal. Ini dia pemirsa, saking asiknya ngobrol. Iya. Ini dua narasumber kita menunjukkan beberapa produk dari UMKM Jawa Barat dan Kota Bandung ya, Pak ya? Iya, nah ini jam tangan nih. Nih. Iya. Ini jam tangan khusus, jam tangan yang memang produksi Jawa Barat yang juga ini khusus, yang ini mah khusus didesain oleh Pak Gubernur. Oh, langsung di Ya, ada tanda tangan beliau. Oh, ada tanda Bukan tangan. promosi ya. Buktikan, Pak. Buktikan, silakan. Ya. Jadi kita tuh harus bangga buatan Indonesia dan beli pakai. Beli pakai. Iya. Nggak cuma sekedar jargon cintai produk-produk Tapi Indonesia. tidak dipakai, tidak dibeli gitu Harus beli kan. dari luar terus Ya, just ini in jadi just. produk ini ya. Dan saya juga merasa bangga dan orang lihat kemarin saya jalan-jalan ke NTB, saya jalan-jalan bukan jalan-jalan ya, dinas maksud sorry bukan jalan-jalan ke NTB sama ke Bali gitu kan untuk ikut Bangga Buatan Indonesia Iya. juga ya Iya. saya bangga menggunakan ini. Termasuk sepatu saya ya yang saya gunakan juga Sepatu ini juga produksi ya, Pak? yang memang selama ini di Eropa ini termasuk yang terbaik. Sudah ke Eropa. Iya, termasuk yang terbaik Dan ini buatan buatan Bandung. Bandung. Buatan Bandung yang ya. memang saya tidak akan. Nah, termasuk kaos kaki ini juga ini dari Bandung yang andalan di Kota Bandung. Luar Jadi biasa. semua Iya, yang tapi saya pakai kualitasnya insya Allah ini adalah bentuk cinta saya terhadap produk-produk apalagi saya kepala dinas koperasi. Nah, ini sebagai edukasi juga untuk pemirsa di rumah. Bagaimana dengan kualitas produk lokal, UMKM lokal dengan produk luar, apalagi mereka sudah punya brand ternama. Bagaimana kualitasnya, Pak? Kalau boleh dibandingkan, Pak. Ya, saya lihat di sepatu ini saja gitu. Kenapa ini masuk kemarin Pak Teten kunjungan ke Sarinah dengan kami semua kepala dinas. Iya. Pada saat dia melihat produk, dia ceritakan bahwa ini adalah di Eropa itu sudah masuk 5 besar produk yang bisa diandalkan. Pak, terus sini katanya. Ini produk Bandung nih, Pak. Saya sedang pakai juga. Saya bilang. Sepatu ya. Sekalian promosinya ya, Sekalian ini yang saya promosikan. pakai ini produk yang ternyata memang selama ini ada di Terbaik di Eropa. Oh. Dan sebetulnya tidak murahan ya. Iya, Jadi iya. produk UMKM itu bukan berarti murah. Iya, gitu. iya, betul, lokal, Jadi kita juga ya. harus bangga dengan kualitas dan tidak kalah kualitasnya, pasti tidak kalah karena sudah masuk ke pasar Eropa. Iya. Masuk ke pasar luar itu memang kurasinya segala macam Standarnya lah ya, standarnya iya, kan betul. sudah tinggi. Ya seperti saya juga pakai kaos kaki Jadi ini. bangga. Pak Kadis, Pak Kota Bandung, Pak. Kota Bandung. Punya. Ini Sok pakai hari. Iya. Rabu ini Wednesday. Iya. Jadi kan biasanya pakai kaos kaki mah itu terus. Ini luar biasa. Jadi ada Jadi tulisan harinya ya di kaos kakinya ya. Iya. Selain produknya bagus, inovatif. Jadi tiap Oh, hari jadi kaos kaki sesuai ganti. hari ya, Bang. Apalagi dengan kaos Terus ini, kaki, ada kaos kaki label ini halal. adalah halal. Halal. Satu awal jadi yang produk-produk halal bukan hanya dimakan gitu, Betul. tapi digunakan juga halal. itu dia. Ini juga salah satu produk halal. Ini sudah ke luar negeri juga ekspor. Nah, ini sudah ekspor dan rutin di Singapura memang sudah ada, di Malaysia Iya. sudah ada. Iya. Pasar-pasarnya sudah terjalin. Itu dia. Jadi ketahuannya kalau ada yang pakai kaos kaki tulisannya hari Senin tapi dipakai hari Rabu berarti dia nggak diganti. Betul, kalau Rabu terus ini nggak Diganti, gitu kan Rabu terus juga nggak diganti. Untung bahasanya bahasa Inggris. Iya. Jadi dari segi kualitas nggak kalah ya, Bang, Nah produk itu, UMKM. jadi produk UMKM itu tidak murahan. Tidak murahan. Tidak murahan. Murah tapi tidak murahan. Murah tapi tidak murah. Tapi berkualitas. Berkualitas. Dan, Berkualitas. dan jangan ragu lah menggunakan Nah itu dia, dan kualitas itu didapatkan dari binaan. Iya, kan kita Kabupaten juga Pemprov, melihat bagaimana kebutuhan pasar Iya. ya. Terus juga kita juga harus ya menyesuaikan dengan model, dengan tren masa kini apalagi di fashion ya. Betul. Seperti sekarang yang akan pakai juga gitu kan, harus juga menyesuaikan. Ini kalangan generasi muda, Ini untuk yang para sepuh gitu. Itu dia. Nah, ini juga harus menyesuaikan. Makanya ada Segmennya. pelatihan desain, terus juga pelatihan-pelatihan teknis substantif untuk meningkatkan kualitas agar berdaya saing kita lakukan. Kita punya UPTD, beliau juga punya Balatkop. Kita pelatihan-pelatihan itu kita lakukan terus-menerus. Tapi kita juga mengkurasi pesertanya. Tapi kita juga harus melihat apa? Data. Ya, baru kita juga kadang-kadang meminta kepada kabupaten kota agar mengirimkan mana-mana yang potensi. Jangan sampai hanya gugur kewajiban ikut pelatihan. Ikut pelatihan aja gitu ya. Iya, udah pada saat pulang ya dapat uang saku, dapat transport sudah beres. Nggak dapat apa-apa. Ya, tapi kita juga itu yang itu zaman jadul lah ya, zaman jadul. Sekarang sudah berubah, apalagi sekarang para pengusaha banyak yang generasi muda. Nah, itu dia. Bukan lagi sambilan, tapi dia memang ingin jadi pengusaha.
yang Itu berhasil. dia. Karena dari situ juga kita tahu pangsa pasar kita di mana, produk kita tuh pasarnya di mana. Jadi kita tahu dengan Iya. pelatihan tersebut ya salah satunya. Nah, pemirsa di rumah, jadi silakan tidak usah berpikir lagi untuk bisa langsung mendaftarkan produk Anda dan menerima setiap kali Iya, nanti ada betul. yang mendata ke rumah Anda. Semoga usaha Anda semakin berkembang seperti yang tadi dibilang. Sudah ke luar negeri bukanlah hanya sekedar bergabung, tetapi ada standar yang harus diikuti sampai akhirnya bisa dinikmati oleh penikmat fashion luar ternyata ya. Jadi kalau ada istilah bangga pakai produk luar, justru kebalik sekarang harus bangga pakai Harus produk bangga lokal. pakai produk sendiri ya. Dengan brand-brand sekarang dari luar yang beberapa masih ini ya, masih diminati, tetapi dari segi kualitas kita berani bersaing ya Pak ya. Iya, kamu ibu-ibu banyak. Nah, Iya. itu dia. Kalau mau ibu-ibu mah ya, apalagi ada grup arisan ya. Iya. Pakai tas, Pakai ini. tas, pakai baju muslim, hijab dan lain sebagainya itu Jawa Barat punya semua ya Pak ya. Oke Iya. Pak, terakhir statement kepada pemirsa di rumah terkait dengan pendataan ini Pak. Silakan. Jadi saya menghimbau untuk semua masyarakat khususnya koperasi dan UMKM di Jawa Barat mempersiapkan diri untuk pelaksanaan pendataan lengkap UMKM ya. Jangan takut atau ragu untuk memberikan data kepada petugas pendataan. Ini penting untuk membantu pemerintah dan pelaku UMKM sendiri ya, agar juga dalam rangka pembinaan kepada UMKM bisa tepat sasaran dan tepat guna. Untuk itu juga saya juga meminta kepada para petugas untuk segera melakukan dan juga mengenakan atribut agar juga dan dilengkapi dengan surat tugas dari masing-masing kepala dinas Pak. Siap. Ya, kabupaten kota agar tidak terjadi penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke. Untuk Jadi, informasi lengkap pemirsa bisa lihat di mana Pak, ada website atau Diskup Website atau jabarprop.go.id ya. Itu dia, Ya, mau di IG silahkan diskuk aja ya. Di IG, di Twitter gitu kan. kami juga sama. Di pokoknya Iya. website gitu. Semua di media sosial dan juga website kita juga terus bisa dilihat lah. Setiap pagi, setiap apa ya. Iya, Silakan, jadi ada silakan dari website Bapak dan media. Ya sama sosial. barangkali ya para pelaku usaha untuk lebih menerima lagi pendataan ini karena tadi sudah kami sampaikan manfaat-manfaatnya sehingga tadi kebijakan pemerintah pada saat digulirkan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan para pelaku. Nah, itu kuncinya adalah feedback dari pendataan tadi ke kami sehingga pembinaan yang kami lakukan akan lebih optimal, akan lebih mengenai sasaran. tepat sasaran ya Pak ya. Tepat sasaran. Terima kasih Pak perbincangannya, semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah, dan pemirsa terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga targetnya bisa tercapai dan selesai di akhir tahun, Amin, ya, Pak ya. amin, amin, amin. Dan UMKM Jawa Barat bisa terus meningkat ya. betul sekali ya. Betul. Juara, UMKM Juara, ya. UMKM Jabar juara ya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan kami. Sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa dan lengkapi dosis vaksin Anda dengan vaksin booster ya. Betul sekali, jangan lupa tetap saksikan Halo Halo Bandung setiap hari mulai pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Saya Risma Munir pamit. Saya Bagus Awu pamit undur diri. Halo 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 Bandung. Bandung, Karaos Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.